Baik, mohon maaf lama ya, baru mulai sidangnya. Sudah dipelajari? Sudah dikit, Bu. Sudah dikit. Tadi sempat di ini nggak? Tadi sempat di screenshot nggak? Iya, Bu. Sempat, Bu. Ya. Oke. Saya udah ada akses share belum? Udah. Udah terlihat ya? Ya, jadi apa sih electric dipole itu? Electric dipole itu adalah suatu kalau kita menemukan ada dua buah muatan yang berbeda jenis ya, dia berada bisa nempel gitu membentuk itu positif negatif itu atau terpisah sejauh jarak tertentu. Nah, misalkan kita ini memisahkannya dalam jarak 2A. Dalam jarak 2A. Nah, kemudian ini 2A di tengah-tengahnya ini kita tarik garis dan di garis tengah tadi ya sejauh Y ada titik P. Nah, titik P ini akan dicari medan listriknya. Bagaimana cara mencari medan listriknya? Ya kita tahu kalau misalkan ini muatannya adalah bola, ya bola, maka kita sudah hitung di sini kalau bola muatannya E-nya segini 1/4 pi epsilon 0 pi in per R kuadrat. Ini di sini ya. Nah, kalau kita lihat ada dua muatan yang satu positif dan satu negatif, maka arah E-nya pun akan berbeda. Yang satu itu menjauhi muatan positif, yang satu menuju muatan negatif. Kalau seandainya besar Q-nya itu sama persis, kemudian hanya berbeda jenisnya, nah otomatis di titik P ini ya, yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 itu sama, hanya arahnya saja berbeda ya, arahnya yang satu ke bawah, yang satu ini ke atas. Nah, dan lihat karena ini bentuknya segitiga, ini ada sudutnya di sini ya, ada sudutnya, maka antara E1 dan E2 akan membentuk suatu sudut juga ya. Nah, nanti kalau kita kasih ini kan gini, ini E1 kan menjauhi Q yang positif, ya sudutnya berapa? Ya sudutnya berarti menjauhi, berarti 180 derajat ya ini. Kemudian karena si si E1 tadi, ya ini kan kalau kebetulan ini kita kasih theta itu di sini. Kalau ini theta, ini tegak lurus, berarti kan ini 90 min theta, ya kan? Ini 90 min theta. Nah, karena tetanya sama, kenapa tetanya sama ya? Karena ini kan garis Y-nya di tengah-tengah antara Q dan min Q. Maka sudut yang dibentuk titik P ya, titik P terhadap min Q juga akan sama ya ini. Sini juga 90 min theta. Nah, 90 min theta, maka kalau kita buat sumbu X di sini, maka sisanya adalah theta. Nah, ini theta, ini 90 min theta, nah berarti ini theta. Gitu ya. Nah, E1 dan E2 bisa kita uraikan ke dalam E1X dan E1Y, ya, komponen positif dan negatif. Untuk yang komponen proyeksi sumbu X dan proyeksi sumbu Y. Nah, untuk yang proyeksi sumbu Y-nya kan di sini E1
sin ya, ini kan E1 sin theta di sini, E2 sin theta di sini. Nah, dia besarnya sama, arahnya berlawanan, berarti kalau dijumlahkan hasilnya akan nol. Untuk yang arah Y ya, yang arah tegaknya, yang tersisa hanya arah cosnya aja, yang arah cosnya, sehingga E totalnya adalah E1 cos theta dan E2 cos theta. Ingat cos theta untuk yang dua sebenarnya min cos theta, tapi kan cos theta itu sama dengan cos min theta ya. Berarti E totalnya adalah E1 cos theta ditambah E2 cos min theta, atau E1 cos theta ditambah E2 cos theta. Karena E1 sama dengan E2 sama dengan KE PK, K itu 1 per F4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, maka E-nya sama dengan 2 E1 cos theta atau 2 E2 cos theta. Nah, tinggal cos theta-nya kita ubah. Ya. Cos theta-nya kita ubah. Cos theta kalau dari sini, ini adalah theta ya. Ini theta, berarti cos theta itu apa? Has been updated by cos theta adalah A. Oh, ini tetanya ini. Ini A, ini Y, ini berarti sisi miring. Berarti kalau cos theta A per R, ya kan? A per R. Atau A dibagi R-nya adalah Y kuadrat ditambah A kuadrat diakarkan. Sehingga dapatnya ini. Jadi, A, ya, ini. Tadi besarnya K Pi per R kuadrat. Nah, R-nya itu R yang ini. R-nya adalah R. Kalau saya tahu ini A, ini Y, maka ini pakai Pythagoras jadinya akar dari A kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, terus kali cos theta. Cos theta kan berarti ini A dibagi Y kuadrat tambah A kuadrat terus diakari. Sehingga saya dapat ini. Maka K itu sama dengan 2 Q kali A per Y kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2. Kalau misalkan, kan gini, jarak antara Q positif dan Q negatif itu kan sangat dekat dibandingkan dengan jarak titiknya, akan lebih jauh jarak titiknya. Jadi, Y itu akan lebih besar dari A. Kalau Y lebih besar dari A, ya, Y lebih besar dari A, terus misalkan A-nya 0,01 mili, Y-nya 1 cm. Nah, itu kan bedanya, atau Y-nya, itu kan bedanya sudah sangat banyak karena nanti akan dikuadratkan lagi. Ya kan, akan dikuadratkan lagi. Maka Y per Y kuadrat ditambah A kuadrat, A-nya ini bisa diapakan? AB-kan ya, karena besar, ya, karena Y-nya terlalu besar. Sehingga medan listrik karena electric dipole itu bisa didekati dengan ini. K kali 2 Q A dibagi Y pangkat 2. Kan ini, Y pangkat 2, hangatkan lagi 3/2. Nah, berarti kan Y pangkat 6/2 atau Y pangkat 3. Gitu. Jadi ini adalah E dari electric dipole. Gitu ya. Nah, dipole ini nanti kalian akan temukan di material berjenis piezoelektrik dan atau gini, piezoelektrik itu misalkan quartz, itu kan nanti akan dipakai untuk sensor tekan ya. Kalau ditekan maka akan terjadi perubahan R ya. Akan terjadi perubahan R.
Nah, di piroelektrik juga sama. Nah, di dalam kristal piezoelektrik itu ada dipol-dipol listrik. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke ini, energi potensial listrik. Ini nanti kalian baca kali ya, energi potensial listrik itu apa? Untuk yang kelas 2020B itu saya ngajar fisika dasar. Nah, ini saya ambil, nanti bisa lihat di PPT dari fisika dasar ya. Cara menentukan energi potensial listrik itu berarti kita membandingkannya dari satu acuan ya. Acuannya bisa titik 0 atau titik yang terhingga di mana titik tersebut sudah diketahui V-nya atau kondisi awalnya. Nah, kalau energi potensialnya itu apa namanya? Kita jadikan acuannya adalah titik tak hingga, di mana titik tak hingga itu diketahui nilainya 0, maka di titik R, ya titik R misalkan kita ketahui dari titik, ada suatu titik namanya P, energi potensial di titik itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q kali Q besar per R. Nah, Q besarnya itu adalah Q sumber. Ini nanti baca lagi. Nah, kalau kita sudah tahu energi potensial listrik, maka kita bisa menentukan potensial listrik. Potensial listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan listrik. Gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat potensial listrik itu sama ya terhadap acuan, dan potensial listrik itu untuk nilai Q positif dan Q negatif itu nilainya akan berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kalian bisa lihat ini. Coba dicermati dulu ya, cermati dulu. Nah, coba dilihat sini, dibaca dulu silakan. Sudah? Paham? Paham nggak? Silakan bertanya jika memang ada yang nggak paham. Jadi mulainya dari sini, energi potensial itu didefinisikan sebagai ini ya. Energi itu apa sih? Energi kan energi itu adalah
apa ya? Atau ini, kalau kita punya F, kemudian F-nya itu dia gaya itu bekerja pada selang pada R1 ke R2 atau R0 ke R. Ada delta R kan, nah, maka akan muncul yang kalian tahu kan usaha gitu ya. Ingat ya sih usaha kan? Usaha itu kan F dot ds, benar nggak? Iya. F dot ds. Nah, oke, F dot ds. Nah, F-nya yang bekerja di sini adalah karena ada dua muatan, maka F-nya F kolom. F kolom itu kan Q kali E. E itu yang tadi kita sudah bahas medan listrik ya. Q kali E. Nah, Q kali E berarti dot dr. Nah, dr-nya dari R0 sampai R. Nah, kemudian karena energi potensial itu diukur dari suatu acuan, nih acuannya adalah U R0. Nah, U di R0 itu apa namanya? R0-nya bisa macam-macam, tidak harus selalu 0, tidak harus selalu tak hingga, titiknya bisa titik A, titik B, atau titik R0. Nah, asalkan di titik acuan itu sudah diketahui energi potensial referensinya. Nah, maaf, mungkin yang suara sidangnya masuk nggak nih? Agak terdistrak ya? Masuk, Bu. Masuk ya? Iya. Oke. Ya, mungkin Pak, makin kedengeran. Nah, sekarang kita akan fokus di ini integral R0 sampai R QE.dr ya, QE.dr. Ini. Kalau E dengan dr-nya itu sejajar seperti yang tadi itu ya, maka kalau sejajar kan sudutnya 0 ya, maka E.dr itu sama dengan EdR cos 0. Nah, cos 0 itu kan 1 ya, berarti E.dr sama dengan EdR cos 0 alias EdR. Sehingga integral yang tadi UR tadi kita tuliskan sebagai berikut. U R0, U di R0 min integral R0 sampai R E Q dr. Nah, E-nya tadi kita sudah tahu bahwa E di E atau medan listrik karena muatan bola kita tuliskan sebagai ini 1/4 epsilon Q per R kuadrat. Nah, kalau Q kecil dan Q besarnya konstan, berarti kita tinggal fokus di ini. Integral R0 sampai R dr per R kuadrat. Ya. Kalau ini kan sudah gampang ya, integral 1 per R kuadrat dr kan kita integralkan, tinggal hasilnya ini nih. Ini, integralnya ini. Min 1 per R dari R0 sampai R. Atau, ya kita masukkan R-nya. Saya masukkan ke R-nya kan jadi min 1 per R, min lagi, min 1 per R0, atau min jadi plus, jadi dibalik ya, 1 per R0 min 1 per R. Seperti ini. Nah, kalau R0 ini sebagai titik acuan kita ambilnya di tak hingga, berarti 1 per R0 sama dengan 1 per tak hingga atau 0. Nah, terus ini min kali min jadi min kali min jadi plus. Jadi potensial atau energi potensial di titik R tadi adalah ini 1/4 pi epsilon kali Q. Q kecil itu Q di titik R dan Q besar itu Q acuannya per R. Nah,
Ini kenapa 0 ya? 0 karena tadi energi potensial di titik acuan sama dengan 0. Nah, ini kalau muatannya positif. Bagaimana kalau muatannya negatif? Bagaimana kalau muatannya negatif? Kalau muatannya negatif berarti bagaimana kalau Q-nya bermuatan negatif? Halo? Pengaruhnya kemana? Ini saya buat gambarnya. Seperti ini. Ini ada muatan ya. Ini ada muatan positif di sini. Mana ya? Kok drawing sih? Prinsipnya, oh ini. Saya punya gini. Saya punya ini plus Q. Ini tadi kan kita plus Q ya. Ini plus Q. Nah, ini plus Q itu mengakibatkan E. Ya kan? Nah, E-nya arahnya kemana? Kalau plus Q? Keluar atau masuk? Keluar, Bu. Keluar. Ini plus Q-nya saya ceritanya enggak buat lingkarannya. Keluar berarti saya buat gini. Ini. Ini keluar. Ini ya. Ini adalah E-nya. Ini E. Nah, ini. Ya, jelas ya, ini E-nya kayak gini. Nah, sekarang ada titik P, ya, titik P. Titik P itu tadi berjarak R, atau ada suatu titik DR vektornya ya. Nah, DR-nya ya, DR itu kan dari sini ke sini itu R. Berarti DR itu elemennya ya, elemennya. Elemen gini. Kalau dari sini ke sini R, dari sini ke sini, titik sini namanya P, ya. Titik sini namanya P, nih titik sini P. Terus habis itu DR-nya berarti kan dari sini menuju ke titik P tadi. Berarti DR-nya juga saya gambarkan seperti ini. Ini DR. Ini DR-nya. Saya kasih warna. Ini DR. DR. Nah, coba kalau seperti ini, antara DR dengan antara E, vektornya berapa tadi? Maaf, sudutnya berapa? Antara E dan DR, Bu ya? 0. 0. Nah, ini 0 kan? Maka di sini yang dimaksud dengan ini E.dr sama dengan EDR cos 0 tuh kayak gini. Nih, kayak gini. E-nya ke kanan atau ke atas, DR-nya ke atas. Sehingga ini bisa dituliskan cos 0. Kenapa ini 0 ya tadi? Karena E-nya arahnya keluar. DR-nya juga arahnya dari Q ke R tadi. Sehingga cosnya 0. Apa jadinya kalau muatannya negatif? Coba. Apa jadinya kalau muatannya negatif? E-nya ke dalam. Ke mendekati. Mendekati. Gambarnya kira-kira seperti ini, tapi arah E-nya kebalik. Arah E-nya kebalik. Implikasinya apa? Konsekuensinya apa?
Apa? Tetanya Di- atau nolnya? Tetanya. Tetanya jadi berapa? 180. Ya, 180. Betul? 180. Jadi nanti kalau ini bagaimana energi potensial jika Q bermuatan negatif, berarti E.dr sama dengan EDR cos EDR 180. cos 180. EDR cos 180 sama dengan min EDR. EDR. Min EDR berarti di sini jadi UR0 min lagi. Iya, jadi plus. Ya kan? Kalau ini plus, berarti ini kan tadi plus ya. Ini plus, ini jadi plus. Ini jadi plus. Ya kan? Ya. Coba dicek. Berarti hasil akhirnya jadi seperti apa kalau muatannya negatif? Silahkan. Jadi min. Jadi Jadi minus. min. Jadi ini min 1/4 pi epsilon 0, Q kecil, Q besar per R. Jadi sebenarnya kalau kalian bilang gini, oh minnya tinggal dimasukkan. Karena Q besarnya itu negatif, maka Q besar negatif, maka kita tinggal masukin aja. Tidak seperti itu. Sebenarnya nilai minus yang tadi kita hitung, oh kalau negatif berarti minus, Bu. Min 1/4 pi epsilon. Q kecil, Q besar per R. Memang benar minus, tapi minus itu bukan dari kita memasukkan Q-nya, tapi dari hasil kali E dot DR. Paham ya? Karena gambarnya jadi kebalikan. Ini kebalikan itu maksudnya E-nya bukan menuju ke DR, tapi meninggalkan DR. Maka cos-nya 180. Karena cos 180 jadi nilainya minus. Gitu. Ya, nah ini diselesaikan beserta gambarnya. Nah, bagaimana dengan kalau potensial listrik? Potensial listrik itu adalah energi potensial per muatan uji. Jadi sama persis, hanya saja ini tinggal dibagi Q. Nah, kalau dibagi Q, berarti nanti hasilnya ini 1/4 pi epsilon 0 Q besar per R. Kalau yang tadi untuk energi potensial berarti ada 2 Q, yang satu acuannya, yang satu sumber, yang satu Q kecil tadi yang dirubah-rubah tadi, yang dipindah-pindah. Nah, terus kalau di potensial listrik hanya ada Q sumbernya aja. Bagaimana kalau muatannya negatif? Sama aja di sini. Ini nanti kalau muatannya negatif, jadi ini E.dr-nya jadi EDR cos 180 derajat. Gitu. Otomatis kalau muatannya negatif, setelah diturunin semua, ini akan adanya minus. Jadi sekali lagi minusnya bukan karena Q-nya dimasukin minusnya, tapi karena hasil dari E.dr. Nanti di perhitungan, ya Q-nya jangan dimasukin negatif, udah tinggal angkanya aja, magnitudonya aja, plus minusnya nggak usah masukin. Paham ya? Ini PR lagi. Nah, sekarang kalau potensial energi elektrik potensial antara dua titik, kalau tadi kan antara tadi kan cuma di titik di titik R saja, atau di titik A saja, atau di titik B saja. Nah, sekarang kalau kita membandingkan, misalkan saya punya ini seperti ini. Ini A dan D. Ini titik A, ini B. Di titik A sini dia punya potensial listrik terhadap titik acuan, di titik B juga punya energi potensial listrik dan punya potensial listrik di terhadap titik acuan. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan antara titik A dan titik B? Nah, kalau kita membandingkan antara titik A dan titik B, maka seperti ini. Maka kita membandingkan ya antara A dan B, berarti VB min VA. Nah, kita cari dulu ya. VB itu apa? VB itu ini kan tadi nih. VB adalah VR0 min integral R0 sampai RB gitu. Itu VB. VA-nya berarti min VR0 gitu kan? Berarti kan kita nanti di sini
kita cari VB, VB itu masukin ini, VA juga masukin ini, yang beda hanya R-nya saja, yang satu RB, yang satu RA. Nah, kemudian di sini kan ada minus. Ini VR0 dikurangi VR0, berarti kan 0, tinggal ini min R0 sampai RB, E.dr, plus, ya karena min tambah min lagi, maka ini 0 sampai A, E.dr. Nah, ini kenapa jadi plus ya? Ini karena dari sini ya. Jadi kamu nanti buatnya awalnya dari sini, PA min PB. Nah, kalau saya punya ini min acuan sampai acuan ini dibuat R0-nya ya, sampai B terus ditambah 0 sampai A, maka supaya kita bisa menggabungkan rentangnya, kita balik yang ini. Yang acuan sampai A jadi min A sampai acuan. Sehingga ini kalau saya keluarkan ini minus-minus, ini saya keluarkan jadi minusnya di luar, tinggal integral acuan sampai B dan ditambah integral B sampai acuan ya. Nah, itu kan ya. Atau integral A sampai B. E.dl. Jadi ini ketika kita membandingkan antara dua titik, berarti kita tinggal melihat titik awal dan titik akhirnya saja. Ya. Nah, ini sudah dibahas juga di LM ya, teorema apa nih? Divergensi ya. E itu sama dengan min divergensi V atau del ya. Del atau nabla. Kalau saya tuh sering pakainya nabla ya. E itu sama dengan min nabla V, atau ini divergensi, ini kurel ya. Nah, sementara nabla cross E itu sama dengan 0. Nah, ini untuk menentukan nanti berapa besar E, X, EY, dan EZ syaratnya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Coba dilihat lagi. Ada pertanyaan? Silahkan. Halo. Paham? Paham atau bingung? Bingung yang mana? Yang bingung yang mana? Yang bingung yang mana coba? Nah, ditanya yang bingung nggak paham. Yang mana? Yang mau diulang yang mana? Yang ini udah paham ya, yang energi potensial listrik udah paham kan tadi? Paham, Bu. Yang potensial listrik udah paham, potensial listrik itu sama seperti energi potensial listrik, hanya dibagi Q saja. Kalau potensial listrik berarti hanya meninjau satu sumbernya aja, kayak medan listrik. Kalau energi potensial listrik berarti ada satu sumber, pokoknya melibatkan dua, minimal ya dua, ada satu sumber itu yang menyebabkan E, dan kalau ada muatan di sekitar di sekitar sumber itu berarti ada energi potensial listrik.
Nah, sampai sini paham nggak ini tentang potensial listrik? Potensial listrik itu berarti ketika gini, ketika saya punya ini, saya punya lempeng ini tadi. Nah, lempeng ini. Satu lempeng ini aja, satu aja, ini satu. Nah, lempeng ini kan tadi menghasilkan E. E-nya berapa besarnya? Sigma per 2 epsilon 0. Apakah dia menghasilkan V? Oh iya, dia menghasilkan V. Ya. Di titik ini ada V-nya. Nah, ini ada V, ada V, ada V. Nah, V-nya tadi akibat dari Q yang ada di sini. Gitu. Ya. Nah, V tadi itu akan bernilai positif jika Q-nya positif, akan bernilai negatif jika Q-nya negatif. Kenapa? Karena ini dari E dot dr. Kalau tadi ada lempeng, terus ada titik P, nah maka ada jarak dari titik dari lempeng itu ke jarak ke titik P tadi. Nah, jaraknya itu kan elemen-elemen jaraknya kan dr. dr itu dia akan berlawanan dengan E apabila muatannya negatif. Maka untuk yang muatan negatif, V-nya ini jadi negatif. Nah, sekarang kita ubah. Kalau tadi kan kita hanya melihatnya ini aja nih. Ini. Di titik ini, titik sini, ya, titik sini, ini katakan di titik P-nya di sini. Nah, di P ini ada potensial listrik. Nah, sekarang kita akan meninjau di sini ada titik P1 ini, atau di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, titik A tadi, ya, mungkin saya pakai apa ya? Pakai ini aja. Kelihatan? Nah, ya, saya meninjau ada 2 titik. Nah, titik A ini punya gini, VA sama dengan VA. Tadi persamaannya kan VA itu apa? Nah, ini kan 1/4 atau VA itu di sini. Ini. VA itu kan ini. VA sama dengan V acuan, ya, V acuan, V di titik acuan. Nah, acuannya ini acuan gitu, dikurangi integral. Nah, acuannya karena nanti saya ini acuannya saya tulis 0 lah ya. V, jangan deng, ini aja. N0 nih. Terus ini. Sini. Ini dari acuan, ini katakan dari 0 gitu ya, acuan sampai ke titik A. Terus ini adalah E dot dr. Ya, E dot dr. Maaf ini saya biar agak cepat ya, ini harusnya vektor. Nah, kalau saya punya VB, ini VB, maka ini gitu. Betul? Nah, maka kalau saya mau meninjau VA min VB itu sama dengan ini, maaf, VB dari A ke B, berarti kan akhir dikurangi awal ini, gitu, min ini. Nah, coba kalau seperti ini, berarti hasilnya apa? Ini kan sama dengan
Ini. Finalnya hilang, Bu. Iya, fenolnya hilang kan? Ups. Jadi plus gitu ya. Jadi min ya. Min ininya jadi plus. Betul? Gini? Ini maaf. Ini adalah A Betul, Bu. gitu. Ya kan? Nah, ini fenolnya kan hilang. Berarti tinggal apa? Ini, tinggal ini dong. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, Iya, tinggal Bu. ini kan. Nah, supaya saya bisa membuat menyederhanakan selangnya, maka saya buat gini. Saya balik yang ini. Gini, ininya jadi balik. A sampai ini 0. Atau ini minus-minus, saya keluarkan. Ini kan jadi positif ya ininya ya. Gitu. Terus plus. Gitu kan? Atau sama dengan minus ya, A sampai min. B. Oke. Nah, itu. Artinya kalau saya punya VA min VB itu jadinya min integral A sampai B E dot DR. Ini nanti saya kopikan ya. Nah, terus jadinya di sini. Ini. A sampai B ini ya. A sampai B E dot DL minus kan ya. Nah, menurut ini teorema gradien ya. Kamu baca lagi di LM. Kalau ada dua titik VB min VA itu nilainya adalah integral AB del V dot DA. Ini ada teorema gradien, baca lagi ada. Kalau ngajar di pasti Bu Umi ngajarin ya. Ini. Terus integral A ini padahal VB min VA sama dengan min ini, min integral AB E dot DL. Sehingga ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Atau integral A sampai B nabla atau del V dot DL itu sama dengan integral ini. Min integral AB E dot DL. Atau ini kan integralnya sama, selang A sama B, ini A sama B. Ini DL dot DL dot DL. Artinya E itu sama dengan atau del kali V, divergensi dari V itu sama dengan min E. Atau ini E sama dengan min del kali V ya, divergensi dari V. Nah, divergensi itu apa? I dodo X ditambah Y dodo Y ditambah K dodo Z itu kan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita diketahui V-nya, maka kita bisa mencari E-nya dengan cara mendivergensikan kemudian dinegatifkan. Atau kalau kita mencari kalau kita diketahui V-nya, maka kita bisa carikan kuralnya. Nah, tapi ini syaratnya supaya ekivalen bahwa nabla cross E itu sama dengan 0. Gitu. Sehingga ini nanti dipenuhin ini. Gitu. Ini potensial listrik. Ya. Sampai sini paham? Nah, untuk ekuipotensial sebentar ya, saya takut udah selesai.
Nah, sekarang kita bisa lihat kan di sini bahwa ini E itu bisa dicari dari ini, divergensi dari V minus divergensi V. Atau ini kalau misalkan kita tadi ya, kita punya ini tadi ada pelat ya, pelat positif dan negatif. Maka kalau kita ini kita lihat ini pelat positif, pelat negatif kan ada E di sepanjang atau di antara pelat positif dan pelat negatif ini. Nah, E-nya karena E-nya itu tadi kalau dari persamaan ini ya, persamaan ini tadi, ini kan tidak ada faktor R. Artinya E di daerah sini itu akan besarnya sama, yaitu sigma per epsilon 0. Sigma itu apa? Sigma adalah rapat muatan. Rapat muatan per satuan luas. Ya. Nah, jadi E-nya akan sama. Tapi V-nya tidak sama karena V itu bergantung jarak terhadap sumber muatannya. Atau di sini kan kelihatan ya di sini. Oh ya, V itu akan bergantung dari R. Maka si titik-titik yang memiliki atau titik-titik yang berjarak R-nya sama terhadap keping ini, positif ini akan memiliki potensial yang nilainya sama. Nah, potensial yang nilainya sama itu namanya permukaan ekipotensial atau ekipotensial surfaces. Ya, nah surface. Kalau ada beberapa, kalau ini dan ini tentu akan beda. Apa V-nya? Kenapa? Karena R-nya beda. Tapi di titik-titik yang biru di lempeng biru ini di bidang tak kasat mata atau bidang khayal ini dia memiliki V yang sama. Di sini juga titiknya sama, tapi V ini dengan V ini beda. V ini disebut sebagai bidang ekipotensial, yang ini juga bidang ekipotensial. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke kapasitansi. Kapasitansi itu apa? Kapasitansi itu kan kemampuan suatu alat untuk menyimpan muatan, ya kan? Kita lihat kalau kan dari sini ya, yang paling gampang kan pelat ya, pelat lurus, panjang, lempengan gitu terpisah sejauh D. Nah, di antar pelat ini ada E. E-nya adalah sigma per epsilon 0. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa V itu adalah E.dr gitu kan, E.dr. E.dr atau E kali panjangnya ya atau jaraknya. Maka V itu adalah E kali D. Nah, E-nya saya ganti ini jadi sigma per epsilon 0. Jadi D di sini. Kalau untuk kalau misalkan ya saya buat semua bidangnya itu seluas A, atau mungkin gini, saya kalikan dengan A per A, saya kalikan dengan A per A, maka saya akan peroleh Q, atau ini sigma A dibagi A lagi. Nah, Q ini adalah sigma A kali sigma kali A, ini Q. Ya, terus ini muncul parameter A di sini ya. Kenapa? Karena tadi ini saya kalikan A per A. Sehingga saya dapat ini V sama dengan Q. Q itu dari sini sigma kali A, kemudian D per epsilon 0 kali A. Nah, di sini ada suatu ada parameter atau besaran-besaran yang nilainya itu sangat bergantung dari nilai geometri. Kebetulan ini ya A di sini nilainya bergantung dari ini. Bergantung dari bentukannya ini apa. D ini bergantung dari jarak kedua lempeng ini. Kemudian epsilon ini karena di dalamnya ini ada udara. Maka besaran tadi itu yang di dalam
yang terdiri dari epsilon 0, A, dan D itu didefinisikan sebagai C, yaitu kapasitansi. Kapasitansi untuk lempeng ini. Nah, kapasitansi itu didefinisikan sebagai sigma 0 kali A per D. Ya, maka muncullah ini, oh kalau ini Q, ini adalah V, muncullah V itu sama dengan Q per apa tadi? Q per C. Ya. Muncullah persamaan Q per C. Nah, lalu apakah nilai C itu akan tetap? Ya, nilai C untuk suatu geometri yang tetap itu ya tetap selama tidak ada penambahan A, tidak ada penambahan D. Tapi ketika dia diberikan muatan lain, ya, muatan lain atau material lain di dalam sini, bukan muatan ya, ada material lain di dalam sini, maka epsilon 0 itu akan berubah mengikuti material apa yang ada di dalam sini. Nah, material ini saya nanti mungkin akan bahas apa namanya pengaruh adanya material lain itu yang disebut sebagai dielektrik. Nah, dielektrik tadi itu akan menyebabkan E-nya yang tadi mula-mula adalah E0 ya, ketika isinya adalah apa namanya, isinya si udara ya. Dan kalau misalkan kita kasih dielektrik, atau kalau misalkan mula-mula sebelum ada sebelum ada dialiri muatan dialiri sumber listrik, kemudian ada sumber listrik baru, nah itu nanti akan ada perubahan nilai E-nya. Mungkin sampai sini dulu ya. Saya terdistrak, itu udah mau selesai juga. Ya. Jadi ini untuk yang kapasitor itu masih sampai sini. Nah, ini nanti pengaruhnya harusnya ini selesai, tapi kamu nanti bisa baca ya. Jadi kenapa kita belajar konsep Q, belajar konsep E, V itu nanti untuk menentukan ini bagaimana suatu kapasitor itu digunakan sebagai sensor. Ya, nah ini dibaca dulu. Oke, nah ini adalah silinder konsentris. Kapasitor yang sekalian kenal biasanya kan hanya kapasitor ini aja, ya di fisika dasar. Sebenarnya di LM sudah mulai ada kan yang bentuk bola konsentris, ini juga sudah ada. Nah, nanti dasar dari sini kita akan bicara ini nih. Ini adalah variabel kapasitor untuk keyboard, terus kemudian ini variabel kapasitor geser ya. Terus ini apa namanya, kapasitor karena ada displacement, ada perubahan posisi ya sebagai sensor jarak. Kemudian ini sebagai sensor jarak juga tapi ke dalam. Nah, ini yang sebenarnya kita akan bahas. Nanti kalian baca dulu ya. Oke, terus PR apa namanya, PR-nya kalian nanti turunkan lagi yang tadi itu ya, untuk yang negatif sama yang positif. Yang negatif terutama, yang positif kalian pelajari. Terus yang ini nanti saya share, kalian coba lagi ya. Jadi minggu depan saya lebih cepat memberikannya. Oke, sampai sini cukup. Atau bingung? Kalau bingung berarti nanti dibaca lagi ya. Oke? Baik, Bu. Baik. Oh ya, kita hari ini nggak ada kuis ya. Kemarin nggak ada kuis, nggak ada pretest, nggak ada post test. Dan minggu depan berarti ada ya, terkait dengan pertanyaan yang hari ini saya berikan atau yang saya PR-kan untuk dipelajari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika harus bolak-balik Zoom-nya. Saya tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, karena saya harus join lagi. Terima kasih, Bu. Ayo. Makasih sudah disediakan Zoom-nya.